Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali program doa pagi GPDI Budi Mulia hadir untuk memberkati kita. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Pagi ini kita akan belajar bagaimana Yesus sendiri mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Dia rela melakukan untuk menyelamatkan umat manusia. Kita dapat belajar dari Yesus untuk berkorban. Sebagai umat Tuhan, kita juga harus belajar untuk mengorbankan kepentingan kita. Kita tidak boleh lagi hidup untuk diri sendiri. Banyak urusan kepentingan pribadi kita, kesibukan kita. Tapi Tuhan mau kita sebagai umatnya peduli kepada orang lain, kepada sesama. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ciri dari orang di akhir zaman adalah mereka mencintai diri sendiri. Dan pada akhirnya mereka tidak mempedulikan agama. Ingin hidup bebas. Mereka sangat egois. Mementingkan diri sendiri dan hidup jauh dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kita hidup bagi sesama? Yaitu mengasihi sesama, peduli kepada kesusahan orang lain, hidup saling menolong, supaya kita dapat melakukan hal-hal baik sesuai firman Tuhan. Kita harus meniru, mencontoh, hidup seperti Yesus. Puji Tuhan. Filipi 2 ayat 4 dan 5. Dan janganlah tiap-tiap orang
hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus ada dalam firman Tuhan. Itulah yang menerangi hidup kita. Pikiran Kristus adalah pikiran yang baik. Kalau kita mempunyai pikiran dan perasaan Kristus, pasti kita memikirkan kepentingan orang lain juga, sehingga tidak hidup bagi diri sendiri. Ada orang-orang di sekitar kita, lingkungan rumah, lingkungan kerja yang perlu kita perhatikan. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak, tapi bisa punya perhatian kepada mereka. Galatia 6 ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Setiap orang pasti mempunyai beban. Beban hidup yang kita pikul berbeda-beda kadarnya. Ada orang miskin, ada orang sakit, orang yang lemah imannya. Itulah ya orang-orang yang bisa kita tolong. Kalau kita tidak bisa membantu mereka berbuat apa yang berguna, kita bisa berdoa untuk orang itu. Hal yang paling sederhana untuk hidup tidak mementingkan diri sendiri adalah menjadi pendoa bagi orang lain. Kita juga bisa mengunjungi orang-orang yang sakit yang kita kenal, memberi nasihat untuk menguatkan hati orang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita singkat adanya. Biarlah kita dipakai Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia. Mari kita tetap taat dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, jadikan kami sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya kami tahu untuk tidak peduli kepada orang lain, tapi kami harus melakukannya. Kiranya Roh Kudus pakai kami. Hamba berdoa pada saat ini bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati jasmani dan rohani. Yang sakit Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Setiap pergumulan umat Tuhan, kiranya Tuhan tolong. Masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, apapun pergumulan kami, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menjaga, memelihara kami. Kami tahu hidup kami di tangan Tuhan. Dan hamba berdoa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
Amin.